Saudara Presiden Joko Widodo memimpin sidang Kabinet Paripurna Perdana di Istana Garuda, Ibu Kota Nusantara. Hadir dalam sidang Wakil Presiden Ma'ruf Amin, jajaran Menteri Kabinet Indonesia Maju termasuk Kapolri, Panglima TNI, dan sejumlah kepala lembaga. Dalam sambutannya, Presiden mengucap syukur karena untuk pertama kalinya pemerintah dapat menggelar sidang Kabinet Paripurna di IKN. Presiden juga memaparkan terkait konsep dan manfaat pembangunan IKN bagi keberlangsungan negara dan masyarakat. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada pagi hari ini kita bisa melakukan sidang paripurna yang istimewa karena dilaksanakan pertama kali di Ibu Kota Negara Nusantara. Nusantara dibangun dengan konsep Forest City, kota hutan, kota yang penuh dengan hijauan, bukan kota beton atau bukan kota kaca. Juga Smart City, kota yang ditopang dengan teknologi dalam setiap aktivitas kotanya, dan juga livable city. Kepindahan ke Ibu Kota Nusantara ini juga sudah sering saya sampaikan, bukan pindah fisiknya yang penting, tetapi pindah pola pikir kita, pindah mindset kita, pindah pola kerja kita, bisa bekerja dari mana saja. Juga pindah mobilitasnya. Dan saudara, informasi selengkapnya kita akan bergabung dengan jurnalis Kompas TV, Masni Rahmawati di IKN Nusantara, Kalimantan Timur. Selamat siang, Masni. Apa saja poin-poin yang dibahas oleh Presiden Joko Widodo dalam sidang Kabinet Paripurna Perdana di IKN hari ini? Ya, tentunya ada 3 poin yang dibahas pada sidang kabinet tadi yang dimulai pada pukul 9.30 yang dipimpin oleh Presiden Jokowi, Wakil Presiden Ma'ruf Amin dan juga Menteri Kabinet Indonesia Maju serta pimpinan lembaga TNI dan Panglima TNI dan juga Kapolri. Setidaknya ada 3 poin yang dibahas, yaitu tentang pembangunan IKN, Purchasing Managers Index, dan juga transisi pemerintahan. Kalau berbicara mengenai bagaimana pemindahan IKN, dari Presiden Jokowi itu menyebutkan bahwa kawasan inti pusat pemerintahan atau KPP ini sebagai simbol dari kuatnya keinginan pemerintah dalam proses pemindahan ibu kota. Kalau misalnya melihat dari transisi pemerintahan itu, dari Presiden Jokowi menyebutkan bahwa untuk transisi pemerintahan ini harus disiapkan antar kementerian. Di setiap kementerian ini harus mempersiapkan bagaimananya transisi pemerintahan dari pemerintahan Presiden Jokowi menuju ke pemerintahan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Di sambutan awal sidang kabinet tadi, Presiden juga menekankan soal tidak semua negara ini bisa dan juga mampu dan mempunyai kesempatan untuk membangun ibu kota dari nol seperti itu, dan juga menekankan bagaimana konsep dan juga manfaat dari pembuatan IKN atau pembangunan IKN. Untuk IKN sendiri, Presiden Jokowi ini menyebutkan bahwa menekankan pada konsep dari Forest City dan juga Smart City. Untuk pemindahan ibu kota ini bukan hanya soal pindah fisik, melainkan juga melihat dari berbagai aspek, salah satunya juga untuk pertumbuhan ekonomi Kalimantan Timur, di mana ini dari dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang kembali menekankan pemerataan seperti itu. Kalau misalnya berbicara lagi mengenai investasi, untuk dari investasi yang sudah diinvestkan pada pembangunan IKN ini sudah mencapai 56,2 triliun rupiah, ini di luar dari APBN, dan sudah ada 55 groundbreaking yang terdiri dari berbagai sektor. Selain itu pun tadi juga Presiden terpilih Prabowo Subianto juga menyebutkan bahwa dia akan siap untuk berkantor di IKN, dan nantinya setelah dia dilantik sebagai presiden pada Oktober 2024 nanti, dan juga bertekad akan melanjutkan dan juga menyelesaikan pembangunan IKN. Dia menyebutkan bahwa dalam 3-5 tahun nanti ini fungsi dari Ibu Kota Nusantara ini sudah dapat berjalan. Selain itu pun ada hal yang menarik juga tadi dari Presiden terpilih Prabowo Subianto ini menyebutkan bahwa dirinya merupakan salah satu investor dalam pembangunan IKN ini. Untuk liputan lebih lengkapnya mari kita simak. Para menteri
menteri mulai berdatangan untuk mengikuti rapat kabinet perdana di IKN Kalimantan Timur sejak hari Minggu kemarin. Mereka menginap di Hotel Nusantara. Malamnya, Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin menggelar makan malam bersama dengan Menteri Kabinet Indonesia Maju di Plaza Seremoni di kawasan inti Ibu Kota Nusantara. Acara makan malam bersama Jokowi dengan para Menteri Kabinet berlangsung tertutup. Salah satu isu utama yang dibahas dalam rapat kabinet perdana di IKN adalah soal transisi pemerintahan yang harus disiapkan oleh tiap-tiap kementerian. Pertama kita akan menjelaskan kembali mengenai IKN. Yang kedua yang berkaitan dengan PMI, Purchasing Manager Index. Yang ketiga masalah lain-lain yang memang untuk keberlanjutan ini apa, transisi ini apa yang harus disiapkan oleh semua kementerian. Itu aja kira-kira. Mendampingi Presiden Jokowi pagi tadi, Presiden terpilih Prabowo Subianto menyampaikan komitmennya melanjutkan hingga menyelesaikan pembangunan IKN. Prabowo optimistis dalam 3 hingga 5 tahun ke depan, fungsi dari Ibu Kota Nusantara sudah dapat berjalan. Prabowo juga berjanji berkantor di IKN setelah resmi menyandang jabatan sebagai Presiden. Bahwa saya bertekad untuk melanjutkan, kalau bisa menyelesaikan. Ya. Pak Jokowi saya kira sudah mengambil peran sejarah, beliau yang inisiasi. Saya minimal saya lanjutkan, kalau bisa saya ikut yang menyelesaikan. Walaupun kita sadar pembangunan ibu kota itu bukan pekerjaan yang sebentar, ya. Pekerjaan yang lama, yang berat. Tapi saya percaya dalam 3, 4, 5 tahun fungsi daripada ibu kota ini sudah bisa berjalan. Tak hanya soal transisi pemerintahan yang dibahas Jokowi dan jajarannya, persiapan upacara bendera memperingati Hari Kemerdekaan juga terus dilakukan. Usai diterbangkan dari Jakarta, duplikat bendera pusaka dan teks proklamasi tiba di Bandara Internasional Sultan Haji Muhammad Sulaiman, Sepinggan, Balikpapan, Kalimantan Timur. Bendera dan teks proklamasi dibawa dan disimpan di Istana Negara Ibu Kota Nusantara untuk digunakan pada upacara peringatan kemerdekaan 17 Agustus 2024 yang perdana di IKN. Tim Liputan Kompas TV. Sebelum sidang kabinet yang digelar tadi pagi, tentunya semalam itu dari Presiden Jokowi, Wakil Presiden dan juga jajaran Menteri Kabinet Indonesia Maju ini juga menggelar makan malam. Kalau kita melihat bagaimana rangkaian hingga menuju 17 Agustus 2024 nanti, kemarin itu sudah digelar adanya kirap bendera merah putih dan juga teks proklamasi, dan hari ini ada sidang kabinet, besok juga ada pengukuhan untuk dari Paskibraka 2024, dan nanti kita akan menunggu puncak dari perayaan dari Hari Ulang Tahun Indonesia atau Kemerdekaan Indonesia ke-79 pada tanggal 17 Agustus 2024. Jihan. Baik, terima kasih atas laporan Anda, jurnalis Kompas TV, Masni Rahmawati dari IKN, Kalimantan Timur. Selamat bertugas kembali.